Teman-teman nyadar, saat ini saya berada di Purwakarta, Jawa Barat. Ini suasananya agak sedikit terik, saya juga berkeringat. Nah, kira-kira dalam situasi seperti ini memang yang paling enak tuh minum minuman yang dingin, es misalkan. Nah, saya punya alternatif lain, nyobain buah melon. Manis, menyegarkan, dan menyehatkan. Saya akan berbincang-bincang dengan seorang petani muda yang berhasil membudidayakan melon premium. Ikuti saya. Apa kabar Mas Sidik? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Aduh, ini dia petani muda kita yang sebentar saya harus menutup pintunya karena ini memang harus ditutup supaya tidak ada hama yang masuk ya. Begitu dijaga sekali. Mas Sidik, saya pengen tanya-tanya ya tentang bagaimana membudidayakan melon yang sudah saya cobain, rasanya sangat manis dan menyegarkan. Ini kita berada di tempat apa ini? Ini namanya tempat persemayan Pak. Persemayan. Iya. Oke. Jadi tempat breeder dari benih hingga dia siap dipindah tanam ke polybag. Oke, jadi justru ini adalah tempat awal ya. Betul. Oke, bisa dijelaskan nggak? Ini adalah bibit-bibit apa nyebutnya nih kalau kayak gini? Bibit jadi. Bibit betul, ya? Pak. Iya. Oke, yang sudah mulai tumbuh dan awalnya sebetulnya bukan ini ya, tapi Dari biji. dari biji. Bisa diceritakan nggak? Ini kayaknya biji-bijinya masih pada ada yang nempel. Betul. Jadi kalau bisa dilihat di tray, kita sebut kotak hitam ini sebagai tray, itu ada yang masih nempel di daunnya, ada yang sudah jatuh alami ke bawah. Jadi sebenarnya sekarang ini tanaman ini ada di umur sekitar 7 hari setelah semai. Kalau kita sebutannya adalah 7 HSS, hari setelah semai. Oke. Jadi biasanya patokan kita para petani melon premium ini untuk siap dia pindah ke media baru atau dalam polybag itu di hari ke-10. Oke, berarti sekitar 3 hari lagi. Betul. Atau sebenarnya kalau secara alaminya kita bisa melihat dari fisik tanaman. Jadi di sini kita lihat ada 2 daun. Nah, daun yang muncul kecil ini adalah daun sejati atau daun ketiga. Jadi ketika daun sejati ini sudah satu ruas jari, nah itu artinya dia sudah bisa siap pindah tanam ke media yang baru, Pak. Oke, kenapa harus sampai sebesar itu tuh daun sejatinya? Nah, karena ketika dia pindah tanam ke media yang baru dengan nutrisi yang baru, kita sebut ppm. Jadi ppm ini adalah nutrisi yang kita gunakan di sini, kadarnya. Nah, ketika masih kecil, dia terima ppm yang tinggi, dia bisa terbakar, gosong. Okay. Jadi benar-benar dia harus matang dulu, harus siap secara tanaman ya untuk menerima nutrisi dengan kadar yang cukup tinggi. Artinya sudah cukup tangguh lah ya untuk menerima nutrisi yang sebetulnya tidak cocok untuk tanaman-tanaman yang mungkin relatif masih kecil. Kecil, betul. Oke. Nah ini apa sebutannya tadi satu kotak ini? Tray, Pak. Tray ya? Iya. Oke. Ini satu kotak itu dimasukkan. Ini benihnya kan biji ya? Betul, Pak. Itu berapa banyak tuh? Untuk satu kotak kita hanya masukkan 1, Pak. 1? Betul. Oke. Jadi karena ini kualitas benihnya premium, jadi tingkat dia berkecambah atau tumbuh itu sekitar 98% dalam satu package. Oke. Jadi kalau dilihat dalam tray ini, contoh ada beberapa yang lubangnya itu kosong. Artinya memang dari pabrikannya memang ada change 2% memang tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Oh, Betul. seperti yang ini. Ya. Ini nggak tumbuh ya? Betul. Oke. Ini saya boleh ambil nggak? Boleh, Pak. Boleh. Silakan disebut. Oke. Atau yang ini yang sudah jadi lah ya? Boleh. Oke. Oh, ini ada yang apa namanya? Sudah apa namanya Kosong istilahnya? kan? Kosong ya? Iya. Dan itu yang menjadi tanaman itu ya? Betul. Oke. Dan ini nggak perlu diambil, artinya biarkan aja gitu ya? Biarkan saja, betul, Pak. Oke. Nah, setelah 10 hari, ini mereka akan pindah. Betul. Itu ke apa tuh namanya nyebutnya? Ke polybag atau media tanam baru, Pak. Oke. Nah, ini kan sistem pembudidayaannya dengan menggunakan apa sebutannya? Greenhouse. Betul. Termasuk ini juga greenhouse ya? Betul, tapi dalam skala kecil lah, Pak. Dalam Jadi skala kecil. rumah breeder atau rumah persemayan lah kita bilang. Kalau yang sudah dipindahkan ada lagi? Sudah. Boleh kita lihat nggak? Boleh, Pak. Kita langsung menuju ke greenhouse-nya, Pak. Oke. Sebelum kita ke greenhouse, maaf, bisa menggunakan topi, Oh, Pak. oke. Jadi cuaca sekarang cukup terik. Ya. Itu. Kedua, memang nanti dalam kita proses budidaya ada
fase penyemprotan rutin seperti menyemprot nutrisi foliar ke daun. Nah, itu kita mengurangi resiko semprotannya itu terkena langsung ke wajah atau respirasi kita lah, Pak. Oke, kalau takut kena wajah makanya kayak gini dong berarti. Dia ada Enggak ya? sebenarnya ada ininya, Pak. Ada maskernya di depan. Oh, ada. Oh, oke. Jadi Oke, saya pakai. oke. Sip. Oke, Mas Boleh, Sidik, silakan pimpin jalan nih. Oke, Pak. Nanti kita salah jalan kalau. Ini kita udah sampai, Mas Sidik. Betul, Pak. Jadi ini namanya bangunannya adalah greenhouse. Greenhouse. Jadi luasan greenhouse ini ada di sekitar 600 meter persegi dengan panjang 30 meter, lebar 20 meter. Oke, lebar 20 meter, panjang 30 30 meter. Itu bisa menampung berapa banyak pohon tanaman. biasa? Jadi kalau untuk greenhouse 600 meter persegi, kurang lebih tanaman atau populasi di dalamnya itu di 1576 populasi. Oke, nah ini ada berapa banyak bangunan greenhouse di sini? Kalau untuk di sini ada total itu sekitar 8 bangunan greenhouse, Pak. 8 bangunan ya? Betul. Oke, itu kalau total semuanya panen itu bisa sampai berapa banyak tuh? Kalau kita ke 8-8-nya panen, jadi kurang lebih estimasi satu greenhouse itu 2,5 ton. Jadi 2,5 ton dikali 8, kurang lebih di 20 ton. 20 ton ya? Betul. Ini kalau yang saya pahami, mungkin kita sambil bergerak, boleh saya nanti masuk ke dalam ya? Boleh, silakan, Pak. Ini yang saya pahami dulu tuh, greenhouse itu kaca kan? Iya, betul. Nah, ini kalau saya sentuh kayaknya bukan kaca kan? Boleh Betul, saya sentuh ini? Boleh, silakan, Pak. Ini kan kayak jaring gitu ya? Betul, seperti kasa, Pak. Oh, Jadi kalau kita sebutnya adalah insect net. Insect net? Iya, oh, artinya ada kaitannya dengan serangga? Betul, jadi memang fungsi tujuan insect net ini adalah untuk menghalau hama-hama tanaman melon untuk masuk ke dalam. Jadi hama-hama yang kecil, jadi kalau kita lihat besar lubangnya ini, dia wajib maksimal, kalau hitungan dalam insect net ini mesh, Pak. Jadi wajib maksimal di 50 mesh, Pak. Tidak boleh lebih besar daripada 50 mesh. Jadi serangga hama si melon ini sangat kecil, Pak. Jadi dibilang mikroskopik juga tidak, tapi kecil sekali. Kecil. Betul. Jadi kalau misalkan dia terlalu lebar, jadi tidak berfungsi. Oh, tidak, dia bisa masuk. Bisa masuk. Nama hamanya apa tuh? Ada namanya nggak? Banyak, Pak. Jadi ada apit, ada kutu kebul, ada pokoknya jenis-jenis kutu-kutuan, Pak, terutama. Tapi kalau nanti sudah berbuah, ada namanya lalat buah. Oh, oke. Dan kalau ini lubang agak besar sedikit, yang hama-hama tadi itu dia udah masuk. Iya, betul. Dampaknya apa terhadap tanaman? Yang paling berbahaya sebenarnya, yang paling ditakuti bagi petani melon khususnya, itu hama jenis kutu kebul sebenarnya, Pak. Jadi kutu kebul ini dia sebenarnya tidak memberikan efek secara langsung kepada tanaman, tapi di badannya ada virus. Jadi seperti contoh nyamuk Aedes aegypti. Jadi di dalamnya itu ada virus DBD-nya, Pak. Yang membuat si tanaman si orang yang terkena itu terkena penyakit. Nah, kalau si kutu kebul di dalam badannya ada nama virusnya CMV, Pak. Membuat tanaman ini keriting di pucuknya, Pak. Nah, kalau sudah terkena keriting, sudah sejauh ini belum ada obatnya. Jadi satu-satunya cara supaya tidak terjadi penyebaran yang lebih luas itu dicabut, dibuang. Oke. Supaya tidak nyebar kemana-mana ya. Oke. Repot juga ya. Betul. Ini berarti betul-betul nggak boleh bolong ini? Tidak boleh bolong, Pak. Jadi memang kita ada rutin sekali seminggu atau sekali 2 minggu itu kita lihat seluruh insect net apakah ada yang robek atau bolong. Oke. Dan kalau kita masuk ke sini pun ya harus segera ditutup lagi dong? Betul. Oke. Silakan, Pak. Silakan masuk, Pak. Ini bukannya nggak boleh lebar-lebar nih ya? Iya, betul. Dan harus segera ditutup. ditutup. Oke, saya tutup. Sip. Oke. Nah, jadi ini adalah ruang kontrol atau ruang nutrisi kita sebutnya, Pak. Jadi mohon maaf sedikit berantakan. Memang setiap sore kita akan mengukur nutrisi untuk akan kita salurkan ke dalam tanaman. Jadi ada 2 tandon di sini. Yang pertama tandon nutrisi ukuran 2000 dan tandon air baku. Jadi selain nutrisi, tanaman juga butuh air murni, yaitu air baku lah kita sebutnya, Pak. Air baku itu ya air biasa itu kan? Betul. Kalau air nutrisi sudah ada tambahan nutrisi yang kita gunakan. Nah, kalau dilihat ini ada tong, tulisannya adalah tong pekatan B dan tong pekatan A. Nah, isinya di dalam ini adalah larutan nutrisi B kita sebut, dan ini larutan nutrisi A.
Jadi kalau kita biasanya kalau dalam pertanian budidaya melon premium itu kita sebutnya pupuk AB mix. Jadi A dan B di mix. Oke. Nah, dari sinilah kita hitung si ppm tadi Pak, kebutuhan nutrisi oke. itu. Cara mengukurnya gimana? Jadi ada alat namanya TDS meter, itu bisa kita ambil sampel di dalam tandon ini sudah ada nutrisi, ppm itu yang akan dimasukkan ke dalam si Alat itu? Alat itu. Nah, Oke. ini contohnya Pak. Nah, ini namanya TDS meter yang kita gunakan. Jadi kalau kita ambil sampel Pak, maaf. Jadi ini isinya sudah larutan nutrisi. Kita ambil sampel di sini. Nah, ini Mendingnya saya pegangin. Ini kayak bocek darah ini. betul. Nah, sebenarnya nanti ini ada trouble sedikit sih di alatnya Pak. Mungkin nanti di bawah kita coba yang alat yang oke. Nah, ini dimasukkan ke dalam sini, nanti akan menunjukkan angka Pak di sini Pak. Oh, oke. Nah, kita sudah punya SOP di setiap perkembangan melon. Contoh kita bilang tadi di pesemaian itu adalah hari setelah semai. Kalau sudah pindah ke dalam polybag atau media tanam yang baru, hari setelah semai, hari setelah tanam, HST. Jadi setiap HST itu punya standar nutrisi sendiri Pak. Oh, oke. Jadi terukur setiap perkembangan melon ini kebutuhan nutrisinya sesuai dengan SOP yang sudah kita tetapkan. Enggak tinggal ngasih nutrisi gitu aja. Jadi diukur setiap sore Pak. Oh, setiap sore? Setiap sore akan diukur, akan diisi ulang ketika habis tandon nutrisinya. Oh, oke. Nanti yang membedakan itu adalah jumlah nutrisi B dan A-nya itu yang dicampur itu jumlahnya berapa, kandungan airnya berapa atau gimana? Jadi sebenarnya konsepnya AB mix, pupuk AB mix itu adalah ketika dikasih ke larut air 2000 liter, itu kita misalkan contoh mencari angka di 1300 ppm Pak. Nah, A dan B wajib seimbang Pak. Ketika A dikasih 1 liter, B wajib dikasih 1 liter. Oke. Tidak boleh A-nya 2 liter, B-nya cuma 1 liter. Oke. Karena nanti terjadi ketidakseimbangan di nutrisinya. Oke. Nah, kalau tadi disebutkan dalam hari-hari tertentu itu jumlah ppm-nya itu harus berbeda. Betul. Nah, itu yang membedakan nanti apa? Apakah jumlah nutrisi yang dimasukkannya Betul. berbanding airnya? Betul. Oh, oke. Jadi semakin tinggi ppm itu akan berbanding lurus dengan kebutuhan nutrisinya Pak. Contoh di 1200 kita hanya butuh 5 liter A, 5 liter B, tapi di 1400 kita bisa butuh 7 sampai 8 liter A dan B. Oke. Boleh kita lihat ya? Boleh Pak. Oke. Wah, ini harus masuknya juga kayak tadi nih. Harus nggak boleh dibuka lebar-lebar, kemudian harus berada di Ya, boleh Pak, silakan masuk Pak. Yuk. Wah, ini harus sama kayak tadi nih. Betul Pak. Dibukanya nggak boleh lebar-lebar dan harus segera ditutup. Iya. Intinya supaya hama tidak masuk ya. Betul. Oke, Mas Sidik. Ya. Ini saya lihat terus terang karena saya bukan seorang petani ya, saya masih agak bingung kalau ngelihat sebesar ini pohon apa sebetulnya ya. Nah, ini umur berapa nih? Ini sekarang di umur 8 HST Pak. Apa 8 HST? hari setelah tanam. 8 hari setelah tanam. Artinya kan di persemaian, ini saya megang-megang dulu, saya kembalikan dulu. Tadi kan di semai itu sekitar 10 hari. Betul. Terus dipindahkan ke sini. Betul. Oke, dimasukkan ke dalam polybag. Betul. Dan ini tadi adalah umurnya berapa? 8 hari setelah tanam. 8 hari setelah tanam. Artinya dari persemaian itu ini tambah 8 hari ya di sini ya. Oke. Nah, ini ada ditusuk apa itu? Nah. Ada kayak kabel atau? Jadi ini selang irigasinya Pak. Oh, ini selang irigasinya. Jadi yang hitam di ujungnya ini kita sebutnya stick drip Pak. Supaya benar-benar air yang masuk ke dalam polybag itu terarah ke bawah. Nah, ini buat ngangkat ke atas aja Pak dari selang yang hitam di bawah. Oh, supaya ke sana. Oke, dan ini adalah nutrisi yang tadi kita obrolin di sana ya. Betul. Oke, jadi memang apa istilahnya sudah secara otomatis di sana dibuka dia mengalir ke sini. Betul. Oke. Cuman ada di sana ada keran untuk mengontrol ppm-nya. Betul Pak. Oke. Jadi kalau untuk ini akan hidup setiap 1 jam Pak.
jadi nutrisinya itu. betul. Jadi ada timer di dalam apa namanya ya, pipa irigasi di dalam. Jadi pompa itu akan hidup, kita setting per 1 jam, tergantung berapa lamanya, tergantung berapa besar tanaman. Jadi kebutuhan air setiap fase tanaman itu berbeda-beda. Jadi sudah ada apa namanya, secara otomatis dia akan hidup dan mati itunya ya, apa Betul, namanya, saluran si pompanya, Pak. Pompanya. Nah ini ada sambil jalan kali ya. Boleh. Nah ini ada apa, tambang-tambang hijau nih? Ya. Dan ini bukan hanya tambang hijau, ada kali ini nih. Ini sebetulnya ada fungsinya? Ada, Pak. Jadi kalau kita lihat dalam satu produk inilah, Pak. Jadi ada polybag ukuran 40 cm, ada kokopit. Jadi kita media tanam full kokopit. Kokopit ini tuh adalah hasil serabut dari kelapa ya? Betul. Jadi sistem yang kita gunakan ini vertigasi tetes. Nah, di dalam satu polybag ada 2 tanaman. Tali-tali hijau ini adalah fungsinya untuk melanjarkan tanaman. Jadi melon ini sifatnya dia berkembang menjalar, betul. Dan katanya dia nggak bisa naik sendiri ya? Sebenarnya bisa, tapi mengikuti arah matahari. Jadi tanaman ini pucuknya Pak, itu mengejar matahari, Pak, sinar matahari. Jadi ketika misalnya kita tidak lanjarkan ke atas, dia akan mengikuti kemana arah matahari itu, Pak. Makanya supaya baik perkembangannya, batangnya tidak patah ketika sudah besar, kita bantu dengan tali lanjaran. Jadi nanti ketika dia sudah bisa dililitkan, ini akan dililitkan ke sini, Pak. Karena ini masih kecil, masih belum bisa, jadi dibiarkan dulu berkembang terus sampai bisa dililitkan. Itu biasanya umur berapa dia sudah mulai bisa dililitkan? Kita pelilitan itu di umur 12 sampai 14 HST, Pak. Hari setelah tanam ya? Betul. Nah kalau itu tuh ini tali apa ini? Nah, ini adalah namanya tali gantung buah, Pak. Jadi nanti kita lihat GH selanjutnya, buah itu tidak kita biarkan gelantungan saja, Pak. Karena ketika bobot buah ini sudah 2 kilo ke atas, dia akan tarik batang ke bawah. Ketika penelitiannya kurang baik, batang itu akan ketarik ke bawah dan akan patah. Oke. Nanti kita akan lihat fungsinya. Betul. Ya. Dan ada ya yang sudah itu. Baik. Nah, untuk proses mungkin, Pak, sebesar ini ada namanya proses kita pruning tunas, Pak. Apa namanya? Pruning tunas. Pruning ini pemotongan tunas air, Pak. Mungkin kita lihat beberapa tanaman yang sudah keluar tunas air. Nah, ini, Pak, contohnya, Pak. Jadi ini adalah ketiak daunnya, Pak. Ketiak daun istilahnya. Betul. Nah, kalau bisa dilihat di sini ketiak daun. Di setiap ketiak daun itu akan keluar tunas, Pak. Iya. Nih, jadi ini keluar tunas, ini keluar tunas. Iya. Nah, ini untuk sistem melon premium, karena kita buahkan satu tanaman hanya 1 buah. Satu tanaman hanya akan 1 buah ya? Betul. Yang akan dipertahankan ya? Betul. Nah, tunas-tunas ini sedini mungkin wajib dipangkas. Karena? Supaya nutrisinya tidak terbagi ke tunas-tunas yang tidak dibutuhkan. Jadi semua nutrisi nanti akan ke 1 buah? Betul. Jadi walaupun belum ada buah, tunas-tunas yang tidak dibutuhkan harus segera dipotong, Pak, atau di pruning. Supaya perkembangan pucuk makin cepat ke atas. Semakin cepat pucuk ke atas, semakin tunas yang baru akan kita buahkan itu semakin cepat keluar. Jadi itu ini ada semacam hijau-hijau kayak lumut gitu? Betul. Jadi sebenarnya dari air yang menumpuk di media tanam, Pak. Jadi sejauh misalkan dia hanya lumut, itu masih tidak ada pengaruh yang signifikan ke media atau ke tanaman, kecuali nanti sudah berkembang jamur. Nah, ini sebenarnya kita jaga dari tingkat suhu di dalam greenhouse-nya sendiri, supaya tidak perkembangan jamur tidak terlalu lembab, supaya perkembangan jamur tidak terlalu masif. Gimana caranya menjaga suhu di greenhouse ini? Nah, sebenarnya kita ada fan. Fan ini untuk pemutaran untuk mengeluarkan udara ketika sangat terlalu panas. Nah, ketika dia terlalu lembab, dia akan tarik udara dari luar. Jadi dijaga suhu di dalam greenhouse ini pada suhu yang kita inginkan. Betul. Di suhu berapa itu ideal biasanya? Itu di 28 sampai 32, Pak. Derajat Celcius. Nah, ini jadi gampang sebenarnya, Pak, kalau perawatan rutin seumuran ini tinggal dipotong, tapi jangan terlalu dekat ke batang utama. Karena supaya menghindari bekas potongan ini, ketika dia lembab, dia akan
rentan terkena jamur. Oh. Nah, ketika dia terkena jamur, ketika kita potong di dekat batang utama, dia langsung menyerang batang utama, Pak. Oh. Akan bahaya. Nah, makanya kita jauhi pemotongannya dari batang utama. Karena ketika dia terkena jamur, nantinya akan terlihat dahulu. Ketika sudah terlihat, kita bisa segera atasi. Jadi batang utama masih bisa kita selamatkan. Oke, jadi upaya mitigasinya ada. Betul. Oke. Boleh, Pak, kalau coba. Jadi cuma dicubit lah kalau masih sebesar ini. Yang mana nih? Yang mana? Ini ya? Ini boleh, Pak. Ya, Aduh, saya itu agak khawatir, tapi mudah-mudahan tidak salah. dicubit aja, Pak. Dicubit. Nah, Begini? Ya, betul. Tapi masih ada sisanya tuh. Dibersihin. Dibersihin. Aduh, saya harus belajar banyak ini jadi petani nih. Tahu biasa kita pakai gunting. Oke. Gunting langsung di sininya aja, Pak. Tuh, Oh, oke. Dan ini taruh ke sini nggak apa-apa? sebenarnya nggak boleh, Pak. Nggak boleh? Jadi ini jadi sarang jamur nanti, Pak. Oh, oke. Jadi harus saya bawa nih. Oke, dari sini terus apa lagi yang dilakukan di sini? Itu ya? Masih itu, Pak. Jadi ini perawatan belum terlalu intensif karena pelilitan masih belum ada, pertumbuhan tanaman belum terlalu masif. Tapi sekarang umur 8, nanti sudah masuk ke umur 14, itu perkembangan melon ini satu malam bisa nambah 3 daun. Oh, Akan cepat sekali, semakin Pak. cepat. Oh, Betul. oke. Jadi ini sekarang fase kalau di dalam tanaman lagi memperkuat akar dan memperpanjang akar. Oke. Makanya dia tidak menambah daun dulu ke atas, Pak. Tapi sebetulnya di dalam, Di dalam akarnya itu. sudah ini. Oke, dari sini kita kemana? Kita akan ke greenhouse yang sudah lumayan tinggi loh, Pak. Oke, lumayan tinggi. Kalau ini lantainya memang pakai apa namanya ini? Nah, kalau untuk lantai, kita ini menggunakan wheat mat, Pak, yang hijau ini. Jadi fungsi utamanya adalah menekan pertumbuhan dari gulma atau rumput. Nah, Oke. kenapa kita tekan gulma atau rumput ini supaya tidak menjadi sarang hama, Pak. Jadi rumput-rumput yang ada di sekitar kita ini, Pak, kalau kita goyang, itu hama akan berterbangan, Pak. Oh. Karena hama nyaman di bawah daunnya. Oh gitu. Oke.